Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, di sini saya akan coba membuat video tutorial terkait materi teknologi web service yang sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya, ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, untuk materi teknologi web service ini adalah sama dengan materi mata kuliah mobile programming di pertemuan 10 ya, teman-teman ya. Dimana saat itu membahas terkait API ya, atau Application Programming Interface. Nah, di sini teman-teman sebelumnya sudah coba membuat untuk dummy ya, API dummy menggunakan mock API. Nah, di sini sebetulnya sudah ada contoh terkait create datanya, kemudian read datanya, begitupun dengan update dan delete datanya. Nah, kebetulan untuk mata kuliah TWS ini, teman-teman, kita menggunakan API-nya itu kita menggunakan framework Code Igniter ya. Jadi kita buat API-nya di CI, nanti kita bisa aplikasikan dengan project mobile programming di semester sebelumnya. Nah, menyinggung sedikit terkait project, teman-teman ya, dimana kan untuk project mata kuliah TWS ini nanti teman-teman membuat satu aplikasi ya. Kalau misalkan kita mengikuti materi yang ada di modul, kita membuat API dengan aplikasi namanya itu Piginesia, teman-teman ya. Nah, karena kita membuat API-nya itu dengan kode Igniter, teman-teman, maka dari itu untuk project teman-teman tinggal melanjutkan project mobile programming aja ya. Jadi setelah nanti teman-teman selesai membuat API di kode Igniternya, itu nanti teman-teman bisa aplikasikan ke project mobile programming teman-teman. Nah, jadi untuk kelompoknya mengikuti kelompok di mata kuliah mobile programming saja. Nah, untuk programming kan sudah jadi ya, teman-teman tinggal menambahkan API-nya saja. Jadi nanti si program tersebut sudah terkoneksi dengan database seperti itu, teman-teman ya. Nah, selain dari project, ada tugas juga dari saya. Sorry, bukan tugas ya. Jadi untuk ketentuannya itu teman-teman nanti selain membuat aplikasi juga membuat laporan. Nah, di salah satu laporannya itu ada yang namanya dokumentasi program. Nah, jadi apa namanya, seperti halnya saya tugaskan kepada teman-teman kelas yang pernah saya ampu ya. Jadi teman-teman itu saya biasakan untuk membuat dokumentasi program. Nah, dokumentasi program itu seperti apa? Mungkin di pertemuan sebelumnya di semester 3 kalau tidak salah, ketika saya mengampu mata kuliah web programming 2, saya juga sudah menugaskan. Cuman pada saat itu seingat saya masih banyak mahasiswa yang mungkin miskomunikasi ya, maksudnya nangkepnya salah gitu ya, saya nyampeinnya apa, mungkin yang teman-teman maksud itu apa gitu, jadi tidak sesuai dengan harapan saya, intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan di semester ini tidak ada kekeliruan lagi ya. Jadi untuk dokumentasi program itu seperti apa, teman-teman? Nah, di sini saya sudah apa namanya, buka ya salah satu project mahasiswa di semester 4 ya, ketika saya mengampu mata kuliah mobile programming. Nah, di sini project mata kuliah mobile programming, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita scroll aja ya ke bagian dokumentasi program. Ini salah satu contohnya saja, teman-teman ya. Nah, di sini ya, di sini terkait dokumentasi program. Nah, ini nih ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi si codingannya itu teman-teman screenshot ya. Jadi bukan satu file yang di screenshot, tapi satu kelompok program, satu kelompok kode program. Ya, misalkan contohnya seperti ini ya. Di sini ada beberapa blok program. Nah, kemudian di bawahnya itu diberikan keterangan. Nah, di sini contohnya, ketika widget diawali dengan huruf kapital, maka itu artinya kelas gitu ya. Dan dari kode program di atas juga memiliki widget scaffold, bar, dan teks, dan seterusnya ya. Nah, jadi teman-teman untuk penjelasan codingannya itu boleh dijelaskan dengan
bahasa sendiri ya. Jadi tidak harus tidak harus baku bahasanya ya. Jadi silakan saja. Jadi untuk pengetahuan teman-teman juga ya, seperti itu. Jadi itu terkait dokumentasi program. Nah, dokumentasi program yang saya tugaskan itu bagian mana, teman-teman ya? Yang saya tugaskan itu hanya di bagian API-nya ya, karena kan teman-teman sebelumnya sudah nanti bukan sebelumnya ya, nanti kan akan menyelesaikan materi terkait API yang dibuat dengan framework kode igniter. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman silahkan buat dokumentasi programnya ya, seperti itu. Jadi itu tugas tugas proyeknya ya. Selain nanti aplikasinya sudah diaplikasikan dengan API yang sudah teman-teman buat, teman-teman juga nanti silahkan buat laporannya. Dan salah satu konten dari laporannya itu ada dokumentasi program. Nanti untuk lebih detailnya di laporan ada apa saja saya sampaikan di pertemuan selanjutnya saja, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materi, teman-teman ya. Jadi materi terkait API dengan CI ini, teman-teman ya, teman-teman bisa mengakses salah satu situs ya, namanya itu Santri Coding ya. Nah, di sini teman-teman bisa dibuka ya situsnya Santri Coding. Nah, kemudian setelah situsnya terbuka, teman-teman bisa pilih ini ya, tutorial set ya. Nah, diklik tutorial set. Kemudian di sini ada beberapa bahasa pemrograman ya, atau framework ya. Nah, teman-teman bisa pilih kode igniter ya. Di checklist saja kode igniter. Nah, nanti di sini ada beberapa tutorial terkait kode igniter. Nah, di sini kita pakainya yang membuat REST API, teman-teman ya. Teman ini bisa diklik saja. Nah, kemarin kan teman-teman sudah sudah bisa membuat data baru ya di Postman ya, melalui Postman, dan sudah terkoneksi ke database ya. Nah, di sini berarti kemarin teman-teman sudah menyelesaikan dua seri ya, nomor 1 dan nomor 2. Kita lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjutkan di seri yang ketiga ya. Nah, di sini kita akan membuat REST API di framework menampilkan data dari database ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada penjelasannya lengkap teman-teman ya, dari step by stepnya. Nah, kita itu hanya memodifikasi dua file saja teman-teman ya. Yang pertama itu file siswa.php yang ada di controller. Kemudian yang kedua itu di m_siswa ya, di dalam folder model. Nah, jadi kita hanya memodifikasi dua file tersebut teman-teman ya. Oke, di sini kita buka saja dulu project kita teman-teman ya. Saya buka dulu. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buka yang siswa.php teman-teman ya. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan function index ya. Nah, di sini teman-teman nanti sebetulnya tinggal dikopikan saja ya codingannya. Nah, di sini untuk codingannya tidak saya jelaskan, kenapa? Karena nanti akan jadi tugas project teman-teman ya. Jadi nanti silakan teman-teman buat dokumentasi programnya ya. Jadi silakan teman-teman nanti kopikan ya codingan yang ada di sini ya, dari dari file siswa.php ya, yang tadinya tidak ada function index, teman-teman tinggal tambahkan function index ya. Kemudian yang langkah berikutnya yaitu kita menambahkan function get all ya di di model ya. Jadi step pertama teman-teman kopikan ya, kemudian yang kedua itu kopikan di model. Nah, setelah teman-teman selesai mengopikan, kebetulan saya sudah ya, nanti teman-teman bisa langsung dibuka di Postman ya. Kemudian kita kopikan ya untuk localhostnya ya. Ini kita copy saja teman-teman ya. Kemudian kita paste di sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita langsung klik send ya teman-teman ya. Nah, oke, datanya kosong. Coba saya cek dulu ya di localhost saya. Localhost
localhost php-admin ya. Nah ini ya, kita coba lihat dulu di db API. Oke teman-teman ya, kebetulan untuk di database-nya masih kosong teman-teman. Jadi ketika saya coba tampilkan data yang ada di database-nya, dia ada pesan sukses ya, cuman datanya itu kosong ya, karena kita belum menambahkan datanya. Nah kita akan coba tambahkan dulu datanya teman-teman ya. Kita panggil kelas simpan ya, kemudian kita masuk ke body ya, kemudian kita pilih form data ya, kemudian di sini kita panggil nama filenya apa ya, misalkan nama siswanya Ilham Kurniawan teman-teman ya. Kemudian di sini alamat ya, fil alamat ya, misalkan alamatnya Karawang aja mungkin ya. Nah untuk ID siswa tidak usah teman-teman ya, karena kita sudah menggunakan auto increment ya. Ini kita rubah dulu menjadi post teman-teman ya, kemudian kita klik simpan. Nah true ya, data berhasil disimpan. Ini yang tadi ya, seri nomor 2 ya. Nah ketika kita refresh database-nya, itu datanya sudah masuk di database ya. Coba berikutnya kita akan coba menampilkan datanya teman-teman ya, menampilkan data yang ada di database. Kita rubah metodenya menjadi get ya, kemudian kita klik send. Nah sini ada tuh ya, sukses ya, kemudian true, get all data siswa. Kebetulan di sini baru ada satu ya, jadi yang dimunculkan hanya satu teman-teman ya. Oke, itu jadi ya untuk yang seri keempat ya, ketiga ya, menampilkan data dari database ya. Nah, kemudian kita lanjut saja teman-teman ya. Kita lanjut ke seri 4 ya. Di sini kita bisa menampilkan data berdasarkan ID teman-teman. Jadi kalau yang kalau yang ini kita tampilkan semua datanya ya. Tapi untuk yang keempat ini kita bisa tampilkan data berdasarkan ID-nya ya. Jadi bisa ditampilkan satu persatu seperti sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sebetulnya untuk step by stepnya sama saja ya teman-teman, tinggal baca penjelasannya ya. Kemudian teman-teman seperti biasa nanti ditambahkan ya di filenya teman-teman ya. Setelah teman-teman tambahkan ya, teman-teman tinggal teman-teman tinggal panggil di Postman ya. Nah kenapa kemarin saya bilang teman-teman mau belajar mandiri nggak gitu, karena setelah saya lihat itu sangat mudah ya, sangat mudah sekali dan bisa dipahami, dan saya yakin teman-teman pun pasti bisa. Tapi karena kebetulan memang teman-teman minta pengen dibuatkan video pembelajaran ya, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita copy saja ya. Mohon maaf sebelumnya, coba kita tambahkan dulu aja ya. Kita tambahkan dulu ya, biar ada datanya lebih dari satu ya. Kemudian misalkan namanya Agung misalkan ya, Agung Suseno misalkan ya, dari Karawang, dari Cikampek misalkan ya. Kita simpan, kita ganti dulu dengan method post. Kita klik simpan. Nah data sudah berhasil disimpan. Kemudian kita akan coba menampilkan data detail ya, salin ya. Seperti ini ya. Nah, ini kita ganti non saja nggak apa-apa. Kalau sudah, coba kita klik send teman-teman ya. Nah, false, data siswa tidak ditemukan. Kenapa? Karena di sini kita ID-nya itu satu teman-teman ya. Jadi di dalam database kita itu tidak ada ID dengan tidak ada data dengan ID-nya satu ya. Karena setelah kita lihat di sini, coba saya refresh dulu ya. Nah di sini kebetulan ID-nya itu adalah untuk Ilham Kurniawan itu 3 ya, dan untuk Cikampek itu 4 ya, karena memang sebelumnya saya sudah coba ya untuk create, update dan delete-nya. Nah, berarti di sini kita tinggal ganti saja teman-teman ya menjadi 3 ya. Kita klik send. Nah, maka di sini dia muncul pesan true ya. Kemudian datanya ditampilkan, nama siswanya Ilham Kurniawan, kemudian alamatnya di Karawang.
Kalau misalkan kita ganti dengan 4 ya, maka dia akan mengampilkan data Agung Suseno seperti itu ya. Itu ya untuk menampilkan detail data ya berdasarkan ID teman-teman ya. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 5 ya. Di sini kita juga bisa update data teman-teman ya. Untuk stepnya sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman tinggal dibaca dulu. Kemudian teman-teman tinggal tambahkan function update-nya ya. Tapi kalau misalkan memang teman-teman misalnya umpamanya pusing gitu ya, ini nambahinnya di mana, teman-teman nggak usah khawatir ya. Nah, di sini dia sudah kasih untuk di keseluruhan codingannya ya, seperti itu. Begitupun dengan yang model ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman sudah ya, kita tinggal ini saja teman-teman ya, kita tinggal copy ya, salin tautan. Nah, seperti ini. Kita balik lagi ke Postman ya. Nah, di sini kita paste ya. Nah, untuk update teman-teman ya, untuk update kita membutuhkan kita membutuhkan form ya. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa update berdasarkan ID gitu ya, itu nggak bisa ya. Jadi kita masuk lagi ke form data ya. Nah, di sini kan ada field nama siswa dan alamat ya, begitupun dengan value-nya. Nah, yang akan kita update itu misalkan yang mana, misalkan kita update atas nama Agung Suseno misalkan ya. Nah, untuk update teman-teman ya, untuk update kita harus menambahkan field baru ya. Kita harus menambahkan ID siswa ya. Jadi si datanya itu memang harus benar-benar sesuai ya, baru dia akan mengupdate data tersebut ya. Untuk Agung Suseno itu ID-nya itu 4 teman-teman ya. Misalkan Agung Suseno kita akan update ya, kita akan update alamatnya misalkan Kota Baru misalkan ya. Nah, Kota Baru misalkan ya. Setelah itu kita klik send teman-teman ya. Nah, true, data berhasil diupdate ya. Coba kita lihat ya detail ya, 4 gitu ya. Nah, jadi si Agung Suseno itu datanya sudah berubah teman-teman ya. Yang tadinya Cikampek berubah menjadi Kota Baru ya. Kemudian itu yang untuk update ya teman-teman ya. Yang terakhir yaitu terkait hapus data di database ya. Ini sama saja teman-teman ya. Teman-teman tinggal kopikan codingannya ya. Nah, di sini kita tinggal kita tinggal kopikan ya perintahnya ya. Kita masuk ke Postman ya. Kita paste di sini ya. Nah, yang akan kita delete itu berdasarkan ID teman-teman ya. Jadi ID-nya tuh harus sama. Misalkan kita akan menghapus data atas nama Agung Suseno, misalkan kebetulan kan ID-nya 4 ya. Kita klik send ya. Nah, di sini muncul pesan berhasil ya. Kemudian kita coba cek di database teman-teman ya. Nah, ini kan masih ada ya. Nah, kita refresh. Nah, itu datanya berubah menjadi 1 seperti itu ya. Oke, mungkin ya teman-teman itu saja untuk materi dari teknologi web service ya, membuat API dengan kode igniter ya. Mungkin nanti selanjutnya teman-teman bisa mengaplikasikan ke projectnya teman-teman masing-masing. Nanti kalau misalkan memang ada sedikit kesulitan, nanti boleh sharing ya, nanti coba saya bantu saya bantu carikan solusinya. Saya juga nanti akan coba di project yang sudah ada teman-teman ya. Nanti mungkin untuk selebihnya kita diskusi melalui grup saja teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.